Gelar Coffee Morning, Danrem 044 Gapo berdialog dengan Insan Media tentang netralitas TNI. Penrem 044 Gapo, 9 Januari 2024 Palembang. Mitramabes.com. Danrem 044 Gapo Brigjen TNI Muhammad Thohir, Esos. Mengajak awak media baik cetak, elektronik maupun online berdialog dalam acara Coffee Morning, bertempat di Aula Makorem 044 Gapo Jalan Jenderal Sudirman KM 4,5 Kota Palembang, Selasa, 9 Januari 2024. Pada acara Coffee Morning ini, Danrem mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas jalinan kerjasama yang telah terbangun dengan baik antara Korem 044 Gapo dengan awak media, baik elektronik, cetak maupun online. Danrem menceritakan besarnya peran dan kiprah wartawan saat dirinya menjabat sebagai Kapendam 13 Merdeka pada tahun 2018. Dukungan dari teman-teman media dalam pemberitaan dan menangkal isu hoaks sangat berpengaruh saat terjadi gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Palu. Kondisi Palu menjadi lebih aman dan kondusif. Rasa takut akibat trauma gempa bumi dan isu hoaks, penjarahan serta gempa susulan, dapat dengan cepat dihilangkan, sehingga penanganan pasca gempa lebih cepat dilaksanakan, ucapnya. Lanjut Danrem, awak media yang berada di wilayah kerja Korem 044 Gapo, telah mengangkat isu yang positif terhadap pelibatan personel dan kegiatan Korem 044 Gapo seperti netralitas TNI terhadap pemilu 2024, pembangunan desa terpencil dan tertinggal melalui kegiatan TMMD dan bakti sosial TNI, penuntasan stunting, inovasi digitalisasi, keberagaman dan toleransi serta dalam melawan isu radikalisme. Semoga jalinan yang baik ini akan semakin meningkat seiring dengan tekad dan semangat kita untuk memajukan dan menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kami selalu terbuka untuk menerima kritik, saran dan masukan demi penyempurnaan dan peningkatan kualitas kinerja Korem 044 Gapo, tutup Danrem. Pada kesempatan yang sama, PLT Ketua PWI Sumsel Bapak Anwar S. Raswan mengatakan pada sambutannya, saya mewakili rekan-rekan media, mengucapkan terima kasih atas undangan Bapak Danrem pada acara Coffee Morning ini. Kegiatan ini merupakan pintu masuk untuk meningkatkan kebersamaan dan menjalin lebih eratnya komunikasi dan silaturahmi insan media dan Korem 044 Gapo. Kedepan untuk meningkatkan kualitas wartawan, PWI akan menggelar uji kompetensi wartawan. Wartawan dituntut kesopanan dan etika dalam pemberitaan. Wartawan juga harus terus belajar, jangan pernah berhenti, terus update dengan permasalahan terkini, ucapnya. Dalam acara Coffee Morning tersebut, Danrem membuka dialog dua arah di antaranya Kominfo Provinsi Sumsel menyampaikan, bagaimana jika terjadi kegaduhan di medsos oleh akun yang tidak bertanggung jawab. Akun seperti itu harus segera ditekel. Kominfo dan Korem 044 Gapo meminta masyarakat untuk membantu melaporkan akun di media sosial, seperti di Facebook maupun Twitter yang diketahui melakukan penyebaran konten-konten kebencian serta hoaks. Kabid PKP Kominfo Ega Pusa Satria Kabak Humas Provinsi Sumsel pada dialog tersebut mengapresiasi kegiatan yang digelar Korem 044 Gapo dan menyarankan kegiatan tersebut diselenggarakan minimal 1 bulan sekali, dengan tujuan sebagai wadah menyamakan visi dan misi insan media sehingga memiliki satu frekuensi dalam melakukan pemberitaan yang positif dalam mengedukasi masyarakat. Hadir pada kegiatan tersebut, Kasrem 044 Gapo, para kasih Korem 044 Gapo, para dan Kabalak Korem 044 Gapo, Kadis Kominfo Provinsi Sumsel, Humas Provinsi Sumsel, PLT, Ketua PWI Sumsel, Ketua IWO Sumsel serta awak media elektronik, cetak dan online. Reporter TV Rudi Hartono melaporkan. Seminggu itu ada Palpos, ada Palpres, pokoknya banyak. Ada sekitar seluruh daerah, ada sekitar 19 media cetak. Belum termasuk online dan belum termasuk online. Jadi saya berbicara di sini dengan kehadiran saya di sini mewakili kawan-kawan. Karena antara pada hari ini ada Coffee Morning dengan teman Korem. Alhamdulillah Pak. Untuk zaman yang selalu bulan politik ini memang kita harus cepat
tegas bila dia mencoba-coba untuk melakukan tidak menyatakan. Itu catatan, mungkin kawan-kawan bisa menyatakan. Dan soal itu juga yang kami sampaikan bahwa di sini kami di PWI Sumatera Selatan khususnya ke depan akan meningkatkan kualitas wartawan. Jadi wartawan itu harus meningkatkan kualitas, yaitu melalui uji kompetensi wartawan. Jadi wajib hukumnya para kawan-kawan wartawan terkhusus dan anggota PWI harus mengikuti pendidikan uji kompetensi wartawan. Kenapa ya demikian? Karena kan dengan uji kompetensi itu tertata memahami dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 masalah pers, sudah itu masalah kode etik, masalah etika, masalah kesopanan dan lain sebagainya. Jadi wartawan itu dituntut kesopanan dan punya etika dan dilandasi oleh undang-undang nomor tadi. Inilah pikiran nanti ke depan, dan apalagi ke depan ini semakin berat tentang ini masalah media siber. Jadi sekarang siber yang berkembang, elektronik, siber, online dan lain sebagainya. Itu yang kita harus lakukan tahun 2006 ini, itu harus kita lakukan. Nah yang kedua masalah lain. Masalah lain adalah kode etik. Ini mohon maaf, mungkin pada kawan-kawan ada wartawan tidak punya etika, sikap. Nah ini perlu kita landasi melalui evidence. Jadi bukan berarti bukan itu bagi kami wajib hukumnya kepada rekan wartawan untuk begitu aja. Dan sudah itu memang wartawan itu mempunyai sertifikasi sama dengan pendidik. Jadi kalau wartawan boleh berkawin, belajar, dan wartawan itu harus banyak belajar, tidak terhenti sampai kapanpun, hanya mati memiliki dalam sebuah. Tapi kalau dalam sekarang terus belajar. Soalnya dituntut keadaan zaman dan sudah tuntutan era globalisasi yang sangat mendasar. Ini gambaran-gambaran yang perlu diketahui. Oleh karena itu dilakukan oleh dan sebenarnya kita melakukan semacam copy money. Inilah pintu masuk untuk meningkatkan kebersamaan kita dan memahami tugas dan peran yang kita lakukan. Dan di sini juga hadir dari Biro Humas dan dari Kominfo. Ini teman-teman semua, baik Andi maupun dengan semuanya teman-teman kita, dan ada kebersamaan untuk melakukan ya semacam pembinaan pendidikan kewirausahaan. Juga ada di sini kawan kita dari IWO, Ikatan Wartawan Online dan sebagainya. Dan saya banyak tak tahu, kenapa banyak tahu karena masih muda-muda, jadi sudah tua. Saya berkecimpung di jurnalis sejak tahun 74 sampai hari 1 menit pun tidak putus. Dan bergerak di berbagai media. Terakhir saya di Sumi Group, dan juga sekarang ada juga saya di namanya Suara Sukses. Jadi sampai sekarang saya di PWI aktif sejak 89 sampai hari ini. Dan kebenaran yang paling senior bukan paling tua, paling senior di PWI itu maksud saya. Dan ada juga di samping itu ada juga wartawan yang baju putih itu senior juga. Iya, di putih itu senior juga. Iya. Jadi itu kira-kira kawan-kawan, mari kita bersama-sama dengan BKPM meningkatkan hubungan baik, terutama masalah tugas kita sebagai jurnalis, meningkatkan kualitas pemberitaan, meningkatkan hubungan baik, dan lain sebagainya. Jadi jangan jadi wartawan datang pergi. Penting wartawan tulis. Jadi tugas wartawan itu hanya satu, mencari berita dan memberitakan. Di luar itu tidak ada tugas lain. Jadi kalau sudah dibuat dua tugas itu bukan wartawan. Sudah lain-lain ceritanya. Jadi tugas wartawan itu dua, mencari berita dan memberitakan. Kalau tempat yang telah kita siapkan. Kemudian program pembangunan desa terpencil dan tertinggal melalui kegiatan
Sosial TNI AD, kemudian penuntasan stunting, inovasi, digitalisasi, keberagaman dan toleransi serta dalam melawan isu radikalisme. Saya berharap awak media tetap tangguh, saya berharap awak media tetap teguh dalam menjalankan profesi jurnalistiknya secara santun dan profesional, serta bertanggung jawab dengan tetap melandaskan pada profesional serta pertanggungjawaban dengan tetap melandaskan pada aturan hukum dan kode etik jurnalistik. Rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan, Korem Muhammad Gapo sebagai salah satu komponen bangsa senantiasa berupaya untuk membangun jaringan komunikasi yang positif dan konstruktif dengan segenap komponen bangsa lainnya, termasuk di dalamnya adalah rekan-rekan awak media. Semoga jaringan yang baik ini akan semakin meningkat seiring dengan tekad dan semangat kita untuk memajukan dan menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Harapan saya, sinergitas Korem Muhammad Gapo dengan awak media yang selama ini sudah terjalin dengan baik dapat kita pertahankan, bahkan lebih kita tingkatkan lagi. Meskipun bidang tugas kita ini berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yakni untuk bersama-sama memberdayakan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara yang lebih maju, aman, dan sejahtera. Kami juga mohon maaf apabila selama ini masih terdapat kekurangan dalam jaringan kerjasama antara Korem Muhammad Gapo dengan media. Kami selalu terbuka untuk menerima kritik, saran, dan masukan yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan dan peningkatan kualitas kinerja Korem Muhammad Gapo. Itulah mengapa saya lebih bersifat terbuka dengan kawan-kawan media apabila ada hal yang barangkali perlu untuk dikonfrontir, perlu untuk dilaksanakan klarifikasi, silakan bisa ke saya langsung atau lewat Kapen. Nanti nomor Kapen bisa di-share sehingga nanti kawan-kawan media apabila ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, perlu dikoordinasikan, perlu didiskusikan, kami sangat terbuka pada kawan-kawan media. Demikian sambutan saya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan kekuatan kepada kita semua dalam memberikan pengabdian yang terbaik kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Dari potensi kerawanan ini kan dilihat dari penyelenggaraan pemilunya, kemudian kondisi sosial masyarakatnya, kemudian kerawanan wilayahnya. Kita kan mengenal ada beberapa daerah kita yang rawan longsor, rawan banjir, kemudian daerah-daerah perairan dan sebagainya. Tentu ini akan berimplikasi pada pengiriman logistik dan mobilisasi masyarakat. Dan ini kita sudah petakan. Dan di wilayah kita ini alhamdulillah termasuk wilayah kondusif. Memang ada beberapa daerah yang masuk yang kita prioritaskan ya, seperti wilayah Lahat, kemudian Patawang, dan Kota Palembang. Tetapi sejauh ini kondisi masih sangat kondusif. Dan kita sudah merencanakan untuk penempatan pasukan, dan yang kita gelar untuk di wilayah Korem Dauda Demo ini untuk mengerahkan pasukan kita sendiri sekitar 4.000. Nah, 4.000 ini tersebar di 17 kabupaten dan kota. Kemudian pasukan cadangan itu berada di tiap-tiap kodim dan berada di mana. Kemudian tadi mendaftarkan untuk anggota yang tidak terlibat dalam ini pendaftaran untuk anggota seperti apa? Untuk anggota kita sudah sampaikan ya berulang kali pada saat jam komandan, kemudian pada saat kita kunjungan, bahkan kita juga sudah membuat film tentang netralitas yang sangat mudah dicerna oleh anggota itu seperti apa. Nanti bisa diberikan juga Pak Johari. Kita udah buat filmnya itu. Apa saja sih yang tidak boleh dilakukan oleh anggota TNI. Kemudian kita juga sudah membuat buku saku netralitas TNI dan isinya sama. Apa saja yang tidak diperbolehkan bagi prajurit TNI terkait dengan pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini. Larangan-larangannya apa saja, yang diperbolehkan apa saja, semuanya sudah tertuang di situ. Dan tentu ini akan mempermudah anggota kita dalam memahami apa saja yang perlu dia lakukan dan apa saja yang perlu dia hindari selama pelaksanaan Pilpres.
Alhamdulillah sampai sejauh ini untuk di wilayah kita di Korem 04 Garuda Dempo belum ada ya. Kemarin ada beberapa yang sempat muncul di medsos itu tentang penggunaan pakaian Persib, tetapi itu ternyata setelah kita laksanakan pengecekan bukan merupakan anggota kita. Ternyata yang bersangkutan adalah istri yang sudah dicerai. Sudah dicerai, dan mungkin karena rasa kebanggaan dan sebagainya dia masih menggunakan pakaian baju Persib. Dan saat itu juga langsung kami sudah komunikasikan dengan Bawaslu, dengan KPU, kemudian juga dengan partai yang mengusung yang bersangkutan supaya foto yang menggunakan atribut Persib segera diganti dengan pakaian yang seharusnya. Kemudian sempat juga kemarin muncul viral TikTok ya. Ada salah satu calon legislatif yang menggunakan foto insert di salah satu TikToknya menggunakan pakaian dinas. Setelah kita cek ternyata yang bersangkutan juga sudah pensiun. Dan ini sudah kita klarifikasi dan saya juga sudah menyampaikan kepada Bawaslu, kepada KPU agar menegur menegur yang bersangkutan. Jenderal, mungkin ada nggak Jenderal anggota kita yang akhirnya pensiun dini dan ikut menjadi pencalekan di pemilu kali ini? Ada, salah satunya ini pasti Litbang, tapi posisi yang bersangkutan sudah FPP ya, dan karena yang bersangkutan ingin mencalonkan diri, akhirnya kemarin sudah membuat surat pengunduran. Ya, dia sudah pensiun ya? Ya? Dia udah pensiun sekarang? Sudah pensiun. Hanya satu itu? Ya, hanya satu. Jenderal, satu lagi Jenderal, ini kan lagi musim cuaca ekstrim dan bencana. Ini bagaimana kesiapan dari Korem sendiri? Prajurit kita sudah kita siapkan, dan ini salah satu yang menjadi atensi Bapak Kasat. Pada saat entry briefing beliau, salah satu yang beliau tekankan adalah pemetaan daerah-daerah yang rawan banjir, kemudian melaksanakan kegiatan pembersihan, terutama di selokan-selokan, kemudian saluran-saluran air, kemudian penanaman pohon. Itu adalah program-program yang digalakan oleh Bapak. Kemudian Kodam 2 Sriwijaya dalam ini kami, Korem 04 Garuda Dempo juga merespon dan melaksanakan perintah-perintah tersebut melalui kegiatan-kegiatan reboisasi penanaman di daerah-daerah yang perlu dilaksanakan penanaman, daerah-daerah yang perlu dilaksanakan pembersihan, seperti beberapa waktu yang lalu kita pembersihan di daerah Beparaja, kemudian pembersihan saluran-saluran air di beberapa tempat, termasuk penyiapan personil kita apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk gerak cepat dalam rangka tanggap darurat adanya bencana banjir maupun darurat. Dan di wilayah kami memang ada beberapa daerah yang rawan itu. Seminggu yang lalu saya juga sudah turun ke daerah Nusantara, di daerah Batu Gajah, karena di daerah sana sempat terjadi banjir dan mengakibatkan desa Batu Gajah Lama dan Baru ini terputus karena jembatan yang menghubungkan ini tersapu oleh banjir. Dan kami sudah menurunkan pasukan ke sana untuk membantu masyarakat, kemudian juga mengirimkan bantuan untuk tanggap darurat, termasuk kita mengirimkan perahu karet untuk mobilisasi baik anak sekolah maupun masyarakat yang akan ke pasar ataupun beraktivitas. Karena kebetulan di daerah Batu Gajah itu ada sekitar 1.400 jiwa ya terpisah dengan putusnya jembatan, dan mereka tentu akan terbebani apabila harus bayar perahu ketek untuk nyebrang. Oleh karena itu kami mengirim 4 unit perahu LCR lengkap dengan operatornya yang nanti mereka akan membantu masyarakat, terutama anak-anak kita yang akan sekolah baik bahkan maupun. Cukup. Oke, terima kasih.